Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'd. Kepada pemirsa yang budiman, perkembangan Masjid Quba memang kalah pesat dibandingkan dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, terutama setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajar karena kedua masjid di Mekah dan di Madinah bersama Masjidil Aqsa di Yerusalem adalah 3 masjid suci di dalam Islam. Namun keberadaan Masjid Quba sebagai masjid pertama yang didirikan umat Islam menempatkannya pada posisi yang istimewa. Masjid itu adalah pengejawantahan dan lambang keberanian kaum perintis dalam mengemukakan jati dirinya. Lebih dari itu, Masjid Quba adalah bentuk rumah ibadah pertama umat Islam yang lantas menjadi model di masa-masa selanjutnya. Posisi Masjid Quba bertambah istimewa karena dia adalah salah satu dari hanya 3 masjid yang dicantumkan dalam Al-Quran. 2 yang lain adalah Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Aqsa di Yerusalem. Masjid Nabawi tidak termasuk ke dalam kelompok elit itu. Ketika orang-orang munafik dari suku-suku Aus dan Khuzraj membangun masjid tandingan di dekat Masjid Quba, dikenal dengan Masjid Diror atau masjid yang menyesatkan, dengan niat memecah belah umat Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan, la taqum fihi abada, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Janganlah kamu sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, yaitu Masjid Quba, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Surat At-Taubah 108. Jadi masjid yang didirikan berdasar takwa sejak hari pertama itulah Masjid Quba. Ayat ini sangat populer di kalangan umat Islam, baik pada waktu itu maupun kini.
terutama mengingat motif sakral yang melatar belakangi pembangunan rumah ibadah itu, demi menyebarluaskan ajaran Allah. Masjid Quba merupakan model dari suatu tekad yang sudah jelas mendapat rekomendasi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lambang keikhlasan dalam perjuangan tanpa pamrih di dunia sedikit pun. Dalam perjalanan waktu, Masjid Quba mengalami banyak perbaikan. Negarawan pertama yang mengupayakan pelestarian atas Baitullah itu adalah Khalifah Utsman bin Affan. Renovasi terakhir terjadi pada masa pemerintahan Raja Fahd bin Abdul Aziz. Sebagaimana kita saksikan dewasa ini, bangunan masjid itu kini berdiri di atas tanah seluas 13.500 meter persegi dengan rancangan arsitektur modern. Terdapat 4 menara dan 56 kubah. Bagian utara masjid diperuntukkan khusus bagi jamaah wanita. Hampir pasti setiap jamaah haji dari negara manapun selalu menyempatkan diri mengunjungi masjid ini dan sholat sunnah 2 rakaat. Mengunjungi sebuah monumen spiritual yang tidak bisu, tak pula sepi dari keutamaan nilai. Sebuah monumen yang oleh Nabi SAW diberi kehormatan. Jika seorang muslim sholat 2 rakaat di sana, ia akan memperoleh nilai ibadah umroh. Fungsi masjid yang utama adalah tempat sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat sholat dan tempat beribadah kepadanya. 5 kali sehari semalam umat Islam dianjurkan mengunjungi masjid guna melaksanakan sholat berjamaah. Masjid juga merupakan tempat yang paling banyak dikumandangkan nama Allah melalui azan, iqamat, tasbih, tahmid, tahlil, istighfar, dan ucapan lain yang dianjurkan dibaca di masjid. Sebagian dari lafaz yang berkaitan dengan pengagungan asma Allah. Selain itu, fungsi masjid adalah masjid merupakan tempat kaum muslimin beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Masjid adalah tempat kaum muslimin beriktikaf, membersihkan diri, menggembleng batin untuk membina kesadaran dan mendapatkan pengalaman batin atau keagamaan, sehingga selalu terpelihara keseimbangan jiwa dan raga serta keutuhan kepribadian. Masjid adalah tempat bermusyawarah kaum muslimin guna memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat. Masjid adalah tempat kaum muslimin berkonsultasi, mengajukan kesulitan-kesulitan, meminta bantuan dan pertolongan. Masjid adalah tempat membina keutuhan ikatan jamaah dan kegotong royongan di dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Masjid dengan majelis taklimnya merupakan wahana untuk meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan muslimin.
Masjid adalah tempat pembinaan dan pengembangan kader-kader pimpinan umat. Masjid tempat mengumpulkan dana, menyimpan dan membagikannya. Dan masjid adalah tempat melaksanakan pengaturan supervisi sosial. Mudah-mudahan kita semuanya kaum muslimin wal muslimat selalu mencintai masjid dan selalu memakmurkannya.